Selamat pagi, sore, dan malam untuk adik-adik di rumah. Kembali lagi dengan saya, Pak Yusin, dalam acara Jelas-Jelas Kelas. Jelas-jelas kelas. Hari ini kita akan belajar mengenai alat-alat yang digunakan untuk belajar animasi digital. Tapi sebelum kita bisa belajar menganimasi, buat kamu adik-adik yang di rumah, kita membutuhkan beberapa alat-alat seperti komputer. Bisa pakai prosesor Intel atau AMD dengan OS Windows 7 dan RAM 2 GB beserta hard disk kosong sebesar 3,1 GB. Jangan lupa beli yang asli ya adik-adik. Selanjutnya adalah tablet menggambar, dan bisa dilihat di sini program menggambar. Wow, banyak sekali bukan? Dan tentu saja kalian juga harus mempunyai keinginan untuk belajar. Jelas-jelas kelas. Ya, sekarang adik-adik kita akan membicarakan program-program animasi. Biasanya Bapak Yusin menggunakan program Toon Boom Harmony. Animasi yang dibuat berjenis vektor 2 dimensi. Sangat mudah digunakan dan umum dipakai dalam industri, tapi mahal. Lalu ada juga TV Paint. Untuk animasi jenis 2 dimensi, sekali lagi mudah digunakan, tapi mahal. Selanjutnya ada juga Blender. Bukan yang ini ya, yang ini. Oke, awalnya Blender untuk animasi 3D, tapi sekarang bisa digunakan untuk animasi 2 dimensi juga. Blender gratis dan bisa di-download di mana saja. Tapi Bapak Yusin tidak bisa memakainya. Ya, dari keluarga Adobe, kita ada Adobe Animate yang bermula dari Flash. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan dengan Adobe Animate, mulai dari membuat animasi, membuat game, dan hal-hal yang lainnya. Tapi mahal juga. Ada juga Adobe Photoshop, program kesayangan kita semua ya, yang sebenarnya juga bisa membuat animasi loh. Mahal sih, tapi kan ada bajakannya. Karena paling mudah dicari, kita akan belajar membuat animasi dengan Photoshop saja ya. Bapak Yusin akan menjelaskan semuanya minggu depan. Jelas-jelas kelas. Oke, adik-adik di rumah, semoga hari ini animasinya lebih bagus, lebih mantap, dan lebih cakep. Dan jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Seni itu asyik. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah. Ayo, tonton. Kiri cek. Wah, yang itu. Ayo, ulti. Udah mulai. Ya, selamat pagi, sore, dan malam untuk adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi dengan saya, Bapak Yusin, dalam acara Jelas-Jelas Kelas. Jelas-jelas kelas. Hari ini adik-adikku yang manis, kita akan belajar animasi dengan Adobe Photoshop. Nah, ayo buka program kalian masing-masing ya adik-adik. Wah, lama ya.
Ya, keluar juga. Sekarang buatlah new file di Photoshop dan gunakan ukuran dokumen sesuai kebutuhan kalian. Sudah? Lalu anak-anak klik Windows, lalu timeline. Tada, di situ muncul kotak. Disinilah kita akan membuat animasi. Jelas, jelas, kelas. Nah, klik create new layer for each frame yang ada di sebelah kanan monitor. Dalam membuat animasi yang baik, mulailah dengan menggambar keyframe dulu. Keyframe artinya gerakan utama, biasanya berupa gerakan ekstrim dari suatu animasi. Setelah selesai membuat keyframe pertama, kita lanjut membuat keyframe kedua. Coba adik-adik sekalian klik new layer lagi, lalu sembunyikan keyframe sebelumnya. Nah, kasihan kalau dia tidak ada temannya ya. Makanya gambar satu teman, tapi gerakan yang berbeda. Haus ya. Loh, lihat. Senang bukan? Kalau dia ada teman, dia tidak lagi sendiri. Jelas, jelas, kelas. Nah, kalau sudah selesai, kita punya dua keyframe yang baik dan cakep di sini. Sekarang saatnya kita menggambar breakdown, yaitu posisi gerakan di antara dua layer keyframe. Mari kita buat new layer lagi di antara layer keyframe. Breakdown ini adalah posisi gerakan yang menjembatani antara keyframe pertama dan kedua. Apa sih yang harus dilakukan untuk sampai ke posisi kedua? Mari kita lihat saja. Gambar sesenang hati kita ya. Seperti ini. Jangan lupa juga untuk menggambar dengan senang hati. Lalala. Kalau kamu menggambar dengan senang, maka karakter kamu akan senang juga loh. Ups, jangan lupa untuk menghapus frame pertama, gambar putih ini, karena dia tidak berguna ya. Hapus. Nah, setelah breakdown sudah selesai, kita melanjutkan gambar in between, yaitu gambar di antara keyframe dan breakdown. Sama seperti sebelumnya, kita membuat new layer di antara layer sebelumnya. Sekarang, nyalakan layer keyframe pertama dan breakdown di tengah. Lalu, turunkan opacity. Sip. Kembali ke layer in between pertama. Lalu, adik-adik mulailah menggambar di tengah-tengah antara kedua gambar tersebut. In between berfungsi sebagai jembatan antara keyframe dan breakdown. Jangan lupa juga untuk menggambar temannya yang satu lagi antara breakdown dengan keyframe kedua. Seperti ini. Ya. Wow, lihat. Dia pun menjadi senang kan? Nah, kalian coba seleksi seluruh frame pada timeline. Ubah angka di bawah jadi 0,2s. Lalu klik tombol play. Voila! Lihat, dia sudah bergerak. Sekarang, kalian bisa ekspor dia untuk ditinjau lagi. Jelas, jelas, kelas. Nah,
Seperti itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Adik-adik di rumah, semoga animasi menjadi lebih bagus, lebih mantap, dan lebih cakep. Dan jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Seni itu asyik. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah. Woi. Ya, selamat pagi, sore, dan malam untuk adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi dengan saya Pak Yusin dalam acara Jelas-Jelas Kelas. Jelas-jelas kelas. Oke, hari ini adik-adik yang manis, kita akan belajar dasar-dasar animasi. Tidak hanya menggambar, adik-adik juga harus mengerti apa yang membuat animasi adik-adik terlihat bagus. Namun jangan sedikit pun khawatir karena ada Bapak Yusin yang akan membantu kalian semua hari ini. Jelas-jelas kelas. Ya, kita bisa mulai dengan prinsip pertama dalam animasi yang disebut squash and stretch. Adik-adik, di sini kita punya sebuah bola. Ada yang punya bola? Saya Pak, saya Pak, saya Pak, Iya, Pak. saya Pak, saya Pak. Saat bola bergerak ke atas, dia akan memanjang, kemudian kembali bulat saat berada di titik teratas. Saat jatuh, dia memipih. Efeknya, bola terlihat lebih elastis seperti adonan mie, dan animasi jadi lebih hidup. Ini disebut sebagai squash and stretch. Selanjutnya, anticipation atau ancang-ancang. Sebagaimana dunia nyata, animasi pun bergerak diawali ancang-ancang. Ancang-ancang dilakukan dengan menggambar beberapa frame awal ke arah yang berlawanan dengan gerakan utama. Ya, selanjutnya staging. Prinsip ini berhubungan dengan komposisi peletakan subjek dalam area kerja. Jangan terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Mesti belum tentu harus di tengah. Pastikan kalau animasi kalian bisa terlihat oleh penonton di rumah ya, adik-adik. Jelas-jelas kelas. Apakah adik-adik ingat pelajaran minggu lalu tentang menganimasi menggunakan Photoshop? Teknik yang Pak Yusin pakai di sana disebut pose to pose, yaitu merencanakan pergerakan animasinya dengan menggunakan keyframe, breakdown, dan in between. Selain pose to pose, ada juga teknik straight ahead, langsung menggambar frame demi frame dari animasi. Biasanya straight ahead digunakan dalam menggunakan animasi efek seperti api, ledakan, asap, dan lain-lain. Nah, ketika adik-adik berlari, terutama yang berambut panjang, bisa merasakan rambutnya tertarik mundur, bukan? Dan saat selesai berlari, bisa merasakan rambut terdorong ke depan sesaat. Di pelajaran fisika SMP, hal ini disebut inersia. Dalam animasi dinamai follow through dan overlap. Kembali lagi menuju bola dan fisika. Ingat efek gravitasi terhadap bola yang membal? Seperti itulah prinsip slow in dan slow out. Bola akan mengalami penurunan kecepatan sampai berhenti dahulu sebelum bergerak ke arah yang berlawanan. Jelas-jelas kelas. Ya, pelajaran kita sampai di sini ya adik-adik. Pak Yusin akan mengajarkan prinsip lainnya minggu depan. Anak-anak di rumah, semoga animasinya menjadi lebih bagus, lebih mantap, dan lebih cakep. Dan jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Seni itu asyik. Salam sejahtera untuk kita semua. Dah.
Hua. Selamat pagi, sore, dan malam untuk adik-adik di rumah. Kembali lagi dengan saya, Pak Yusin, dalam acara Jelas-Jelas Kelas. Jelas-jelas kelas. Hari ini, adik-adik, kita akan melanjutkan belajar prinsip animasi. Apakah adik-adik masih ingat materi minggu lalu? Kita akan melanjutkan dengan prinsip kita selanjutnya, yaitu arch. Arch artinya adalah arah melengkung. Dalam animasi, ada baiknya kita membuat gerakan yang tidak bergerak dengan garis lurus. Selanjutnya, secondary action atau aksi tambahan akan buat animasi lebih hidup. Misalkan laki-laki ini berjalan, lalu kepalanya gatal-gatal, jadi dia garuk deh. Hal ini akan membuat gerakan berjalan menjadi lebih hidup dan berkarakter. Jelas-jelas kelas. Waktu itu abstrak. Begitu pula dengan timing di animasi. Hanya dengan mengubah waktu antar frame, hasil animasinya juga akan berbeda. Masih ingat dengan squash and stretch di episode minggu lalu? Exaggeration mirip dengan squash and stretch. Dengan membuat pose yang dilebih-lebihkan, animasimu akan lebih hidup. Selanjutnya, solid drawing berarti gambar yang berdimensi, seperti punya isi. Saat digerakkan, gambar harus terlihat konsisten dari segala sisi. Selanjutnya, prinsip terakhir adalah appeal atau daya tarik sebuah gambar yang bisa membuat adik-adik berpikir, wow, gambarku ganteng sekali. Lihat, dia sangat ganteng. Jelas-jelas kelas. Ya, sampai di sini saja pelajaran kita adik-adik. Sayangnya, Pak Yusin harus undur diri dahulu. Semoga animasinya jadi lebih bagus, lebih mantap, dan lebih cakep. Dan jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Seni itu asyik. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah. Oke. Ya, jika adik-adik ada pertanyaan atau hal yang masih belum dimengerti, layangkan pertanyaan kalian pada komen di bawah ini. Ya, Pak Yusin tunggu ya. Gini aja segini terus terkesana ke sini. Framing dulu. Begini. Yuk. Ulang deh.